Oke, kembali lagi bersama dengan kami hari ini di Bukan lagi cut kecok. Sebelum kamu lanjut tengok ini video, kamu like, share, dan subscribe dulu Joy Production. Barulah siok mau tengok. Oke, saya bagi kamu 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah subscribe? Oke, enjoy the video. Yeay. Untuk kali keduanya, saya ingin mengucapkan selamat hari berapa hari ini ya? Hari berapa sajalah yang kamu menonton ini video? Hari Senin, hari ini kami merekam. Hari ini kita berada di video yang ketiga, tidak sedar. Minggu lalu kita sudah ketawa dengan Surat Cinta Cigudoni. Kalau kamu belum tengok, kamu boleh tengok itu video, linknya ada di bawah. Nanti kamu tengok macam mana Surat Cinta Cigudoni yang saya masih ingat lagi lagu dia begini. Akan ku cari. Begitu lagu dia. Jadi hari ini kita kan kita bertukar-tukar, ada belia, lepas itu ada bapak-bapak. Hari ini tidak tahu siapa. Dengan tajuk yang kita akan bahas hari ini, tajuk yang sangat relatable untuk anak-anak muda lah. Tajuk dia God's timing, lepas itu dalam kurungan rencana saya ataupun rencana Tuhan. Jadi hari ini bersama dengan saya 3 orang sumandak, yang satu memandak sudahlah. 3 orang sumandak, yaitu ada Eva, Binut dan juga Kakak Olna. Kenapa saya bawa dorang 3 di sini? Waktu saya chat, siapa yang ngam dengan ini tajuk hari ini? Oleh sebab dorang ini dulu waktu saya ada pernah pergi sana, tapi waktu itu Kakak Olna tidak so di sana lah. Waktu itu masih ada Eva, Binut ada kan waktu saya di sana dulu tuh. Ya. Jadi dorang mungkin ada sesuatu cerita yang saya teringat dorang boleh kongsikan untuk anak-anak muda lah kan ya. Kenapa kamu diam semuanya? Halo kamu diam. Aduh. Padahal tadi guys, dorang sebelum kami bilang action, dorang ketawa sudah awal-awal. Nanti kita ada rahasia begini, nanti kami tertawa cuma ada pastor, ada cut kan nih? Tidak cut. Di sini semuanya real ya. Macam minggu lalu, Cigudoni hampir terjatuh bun. Saya tidak cut. Nah, jadi hari ini panas betul loh. Hari ini kita akan bercerita tentang, biasanya kalau di podcast itu kami selalu tanya pasal pengalaman hidup yang real. Macam kalau yang ini 3 ini dulu di mana? UPSI. Silakan. Semua ambil semua degree in music. Music. Degree in music, Education. apalagi yang sama? Roommate. Oh, roommate. Nomor berapa rumah kamu dulu tuh? Nomor BB 17. nomor 24. 24 astaga. Info. 24 kan tuh? Iya, Yang 24. tempat sembahyang dulu tuh kan? Iya. Sekarang Oh. ganti sudah tuh. Oh, Iya. ganti sudah. Dulu saya waktu menumpang di sana rumah nomor apa rumah dorang 17 kan tuh? Lelaki Iya, 17. lelaki 17. Oh. Hot guy. Tapi satu yang saya ingat lah di rumah di sana perumahan sangat panas. Di dalam rumah pun rumah saya terbakar. Saya punya muka terbakar. Waktu itu saya balik dari Unai, singgah sana sekejap mau buat surprise. Konon lah sama kakak saya. Waktu itu Eva yang masak. Saya masih ingat lagi. Pas itu saya berkurung di rumah selama berapa hari tuh Eva saya berkurung? 1 hari, 2 Set- hari. 2 hari saya rasa. Hari Kamis saya sampai sana. Hari Rabu saya sampai sana. Hari Jumat itu Baru surprise. keluar. Baru saya keluar. Hanya mau surprise saya punya kakak yang Punya panas tuh. sangat panas waktu itu. Nah, kita bukan mau cerita pasal itu. Kita mau cerita pasal rencana Tuhan, ya. Kita mau cerita pasal rencana Tuhan. Banyak anak-anak muda ataupun ya youth lah di luar sana yang mungkin baru siap belajar. Ada yang baru SPM, mungkin sekarang sedang sedang menuntut di U, terutamanya dalam bidang pendidikan ataupun bidang-bidang yang lain. Benda pertama yang selalu akan menjadi pergumulan seseorang itu bila dia habis belajar dari U adalah
macam mana next, apa yang saya perlu buat. Nah, ada sebab kenapa saya panggil 1, 2, 3 ini untuk datang di sini. Saya rasa dorang pun dapat jam juga apa yang dorang akan ceritakan hari ini. Tapi sebelum itu biasanya saya akan tanya kamu punya jalan cerita lah semasa kamu berada di UPSI. Jadi yang paling senior di sini adalah Kakak Olna lah. Saya panggil kakak. Memanglah tua. Senior bukan tua. Tua lah batu. Tua dari saya. Mungkin berapa umur sudah Kakak Olna? Boleh kah tua tanya? Saya rasa 10 tahun tua, 10 tahun. Ya. 10 tahun? 2001 kan? Udah, saya 2000. 2000. Oh. Berarti 29 lah sekarang. 2000 tolak 93. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Oh, Aduh. masih muda. Masih muda. Oke. Nah, saya mau tanya mula-mula Kakak Olna lah, sebab dia apa tuh? Dia sini. Ceritakan dulu first perjalanan pendidikan masuk di UPSI itu tahun berapa dan kenapa ambil itu, dia punya ambil itu apa nama dia? Course. Oke. Pertama kali saya ingin berterima kasih kepada pastor karena telah menjemput saya pada malam ini, di mana saya sangat suka dengan ini tajuk mengenai God's timing. Jadi kalau ikut soalan pastor tadi, dia tanya kenapa saya mengambil course, which is saya ambil course pendidikan musik. Sebenarnya saya masuk UPSI start daripada diploma, rasanya saya 2010 atau 2011 saya masuk diploma UPSI, dan saya memang pilihan pertama saya itu adalah diploma musik. Karena saya memang suka musik. Yang kedua adalah saya sudah cakap dalam hati saya ambil musik untuk memuji Tuhan. Saya mau menggunakan ilmu musik saya untuk pelayanan Tuhan. Jadi syukur puji Tuhan saya diterima masuk ke UPSI. Dan seterusnya saya sambung pergi ke degree di university yang sama juga, pendidikan musik di UPSI juga, dengan tujuan yang sama, saya ingin meningkatkan ilmu musik untuk pelayanan Tuhan. Tapi kalau cakap pasal perjalanan, cakap itu nampak senang, tapi pengalaman itu sebenarnya ada up and down ada dia pasang juga. surut lah. Iya, which is saya punya cabaran yang pertama adalah kalau masuk UPSI adalah sabat. Oke. Lepas tu kemudian cabaran kedua dia adalah apabila saya mau masuk degree di UPSI yang sama, Tuhan telah menguji saya di mana permohonan saya gagal sebenarnya. Kemudian saya apply rayuan 2 minggu selepas intake yang pertama sudah masuk, baru saya dapat keputusan saya dapat masuk. Jadi di sana pun saya sudah boleh melihat God's timing. Nanti kita cerita lebih lah. Jadi total pengajian menghabiskan waktu di UPSI 7 tahun. Saya Memang- berada di UPSI 7 tahun. Memang kampung dia UPSI sudah lah kan dulu Tanjung waktu Malim tuh kampung sudah. Ya. Mungkin kalau Kakak Olna dia start dari SPM terus ambil diploma, di UPSI kan. Iya. Nah kalau Eva mungkin cerita yang sama mungkin dari diploma, Ya, habis SPM, diploma. dari diploma terus Masuk masuk di next year sana. Berapa 7 tahun lah juga. Saya 2015 kemasukan diploma, pas itu masuk degree 2018. Ya, sepatutnya boleh habis lebih awal, tapi disebabkan PKP tergendala semester, jadi Jadi lebih habis panjang. yang tahun lalu kah? 2021 lah. Habis. Oh waktu habis PKP. pengajian. Oh oke. Kalau Binut pun sama. Dari Iya. diploma. Dari diploma juga. Saya masuk 2014, lepas itu saya habis 2020. 2000 berapa start masuk? 2014. Wow. Mudah betul loh saya. Waktu itu saya baru
tingkatan 2. Iya. Masih nakal lagi waktu itu. Ya, Kok sudah kakak saya semua sini nih, tapi punya lah malu, orang panggil saya pastor. Nggak tahu kenapa. Kenapa? Iyalah, Bah. Lagipun kan kakak saya pun junior dorang. Sudahlah. Iya, betul. Iyalah, Bah. Tapi saya tidak malu, saya masih muda. Oke. So, ada beberapa lah yang saya kutip dari Kakak Olna bilang banyak cabaran. Banyak cabaran, dan kita mau tahu juga macam mana rencana Tuhan itu bekerja semasa dorang ada di UPSI. Kita tahu di UPSI ini memang banyak cabaran, tapi banyak juga yang siok. Betul atau enggak kan? Lepas itu lain lagi kalau Kakak Olna dia ada cerita yang kayak banyak abis lah nih hari. Kita akan kurik dalam-dalam supaya gitu. Kenapa? Gitu. Sebab dari kami semua di sini Kakak Olna sudah berumah tangga, dan mungkin kalau diizinkan Apa yang mau dikurik? ini cerita yang siok. Dia punya suami ataupun husband Cigu Junior, bos. Cigu Junior dia sama-sama ambil degree senior lah waktu itu. Iya, sini ya. Berjumpa di UPSI. Di UPSI. Oh, nah itu yang kita mau korek tadi. Tapi sebelum itu, tadi ada disebut sama Kakak Olna tentang sabat. Ya kan? Mungkin ini saya mau tanya Eva lah. Saya pernah dengar cerita tentang bagaimana kesabaran kamu dengan diploma ini. Kita tahu kalau diploma, bila dia mau upgrade pergi degree, dia harus ambil MUET. Nah, kita tahu MUET ini selalu jatuh pada hari Sabat. Tapi rencana Tuhan itu sangat indah, Betul, ya kan? Sangat indah. Tuhan akan membuka jalan yang kalau itu sudah rencana dia akan terjadi. Jadi mungkin boleh ceritakan pengalaman lah, bagaimana Tuhan jawab doa kamu dari diploma boleh masuk degree. Oke, jadi kita fokus untuk MUET lah kan? Iya. Oke, jadi dari zaman diploma sampai degree semestinya setiap kelas ataupun kuliah kami akan ada kena hari Sabat. Dan khusus untuk ini MUET, subjek MUET, of course waktu itu belum ada MOD, MUET on demand kan. Jadi confirm akan ada kena hari Sabat sebab dia ada 4 subjek. Jadi waktu itu kami disuruh untuk ambil MUET sebab itu perlu sebelum kami graduate kan, sebelum kami graduate. Jadi itu antara orang bilang wajib lah untuk diambil. Dan saya singkatkan cerita, kami ada memohon, banyak tempat kami ada mohon waktu itu. Tapi yang sangat saya ingat sampai sekarang nih, kami telah berhubung dengan pihak MPM waktu itu. Oh, iya, MPM iya. yang mengurus MUET. untuk MUET ini. Lepas itu kami diberitahu bahwa mereka akan membuat MOD ini, MUET on demand, buat pertama kali lah macam tu. Jadi kiranya kami ini adalah batch yang pertama yang menduduki MUET on demand ini, oke? Lepas tu kami waktu itu, ini pun saya mau cerita juga. Waktu itu kami terlepas exam MUET yang ada di Sabah waktu itu. Dan kemudian paper yang kedua ada di Sarawak, di Kuching Sarawak. Lepas tu kami berhubung kembali dengan pihak yang mengurus MUET ini. Kemudian mereka beritahu bahwa ada di Sarawak. Nah, kami sangat singkat masa waktu itu. Kebetulan lagi kami di bulan tua, family kami, ya. Jadi kami pikir cost flight, cost MUET pun lebih mahal daripada biasanya. Sebab MOD ini dia akan dapat result dalam masa 3 minggu sahaja, which is sangat laju. Yes, sangat laju, dan dia akan dijalankan pada hari itu sahaja. Dan kemudian selesai 4/4 tuh. Itu kelebihan MUET on demand. Ya, sebab itu kenapa dia lebih mahal. Dan kemudian
syukur perjalanan kami waktu itu sangat dipermudahkan dari segi duit, tiket flight semua kami berjaya kumpul, kami berjaya book tiket untuk pergi ke Sarawak. Dan ya, saya rasa itu semua adalah disebabkan pimpinan daripada Tuhan. Lama juga kami tunggu waktu itu, kami sudah masuk degree, baru kami dapat ambil muet. Oh, waktu Which itu is- diterima juga masuk degree. Ya, ini juga adalah satu Miracle. mukjizat saya, ya. Sebab untuk masuk degree, kami perlu melalui fase interview, kan. Ya. Di interview tuh, salah satu paper yang wajib adalah result muet Muet, itu. ya. Jadi macam mana kami boleh lepas? Tuhan sejak tahu. Betul, betul. Saya rasa saya bukan juga bilang rugi lah, tapi ini pengalaman orang-orang spesial saja yang boleh rasa begini. Kalau macam saya sekolah di sekolah Adventist, masalah sahabat mana pernah. Mungkin ada masalah yang lain lah, tidak sama macam yang dorang hadapi, itu masalah sahabat. Tapi satu benda yang saya sadar hari ini kan, saya macam merasa macam begini kok pula kalau bercakap dengan cigu-cigu nih ya. Dia macam yang saya telah jalan ke Kuching dan kami telah berjaya. Kalau sama yang sebelum ini, kami jalan di Kuching hari itu, terus bahasa baku sama dorang dan kami telah diterima. Wah, Formal juga. formal. Padahal tadi jangan formal lah bahasa kita oke aja. Tapi tidak ada masalah, yang penting dia punya message sampai dengan baik lah kan. Miracle yang berlaku membuktikan bahwa kalau memang itu rencana Tuhan, Tuhan akan saya mau quote satu kata-kata yang baik untuk kita terapkan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah kasih sinang jalan kita. Betul. Tapi Tuhan kuatkan kita, Tuhan bagi kita kebijaksanaan macam mana kita mau lalui cabaran-cabaran itu. Jadi berarti waktu itu ambil muet bukan di Sabah tapi Di Sarawak. di Sarawak, bayangkan. Wah, Tuhan betul-betul. Sebab kami sangat masa yang singkat dan kami perlu sangat itu result pada masa itu. Jadi mau tidak mau kalau kena tunggu next year lagi punya ambilan agak lama. Jadi mau tidak mau kami ambil yang waktu itu. Ada kemungkinan untuk di drop dari degree? Masa tuh kamu sem berapa sudah tuh? Sem 1 atau sem 2, saya tidak silap. Tapi itu miracle lah. Sangat miracle. Sebab muet saya rasa, yang kita pun tahu juga muet ini benda yang paling penting untuk seseorang itu masuk di Yes. degree. Wajib. Wah, Betul. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa nih saya mau tanya? Oke, sekarang sudah masuk degree waktu itu tahun 2018. Maksudnya kami masuk degree tanpa ada sijil muet. Oh, siapa-siapa waktu itu? Saya, Ozan. Zain, Melanie, Zain, Melanie, Lala, Lala. ya Melanie, Si Casey, satu lagi adik adik si Onel Gabu. Onel Gabu. Siapa nama dia tuh? Saya lupa. Aduh, lupa saya. Onel, siapa nama adik kau tuh? Iya. yang Enam itu. orang, 5 orang kamu Dan kan? sebenarnya kami sampai di sana banyak lagi kan. Saya lagi Termasuk Elvina pun ada sama-sama Elvina? kami. 1 tahun? mana lah saya Oh, berarti- sudah tuh. Dia waktu itu sem 4 atau sem 3. Wow, boleh masuk sem 4 tiada muet. Saya Miracle. sebelum itu ada aja saya ambil. Oh. Iya, saya melanggar. Itu namanya rencana sendiri-sendiri. Gitu. Kan. Tapi bila dapat dia punya Iya, keputusan itu kurang memuaskan. Jadi saya ambil balik. Tapi dengan bila saya mau ambil balik itu saya pikirlah tidak mau lagi ikut hari Sabat, saya gagal lagi. Bukan juga gagal itu, tapi kurang memuaskan. Ya begitu. Jadi saya ikutlah derang begitu. Baru yang on demand itu Sangat excellent. memuaskan. Semua excellent. Ya, loh, dan memang ini kan. lagi satu saya mau share. Waktu kami pergi ke sana tanpa persediaan yang cukup, kami macam yang 1 hari itu saja langsung tidak belajar. Langsung tidak belajar dalam masa 1 minggu tuh lepas kami mau book sebab takut habis seat kan. Dalam masa 1 minggu tuh kami urus flight apa semua, kami memang semua tiada belajar. Dan sangat miracle bila kami selesai sahaja jawab muet itu selepas 3 minggu semua keputusan kami keluar yang melayakkan kami untuk graduate. Artinya gitu, waktu band itu. Band 3 ke atas. Oh, oke. Begitu. Tidak belajar. Saya perlu belajar lah kalau saya, sebab TOEFL kan dia macam muet juga.
Saya tertanya-tanya juga macam mana kamu limpas to listening. Sudahlah listening dia pun ya. In that situation, what is the story? Tapi ya dipermudahkanlah. Betul kan begitu kan? Yang bilang. Tapi mungkin saya lah yang tidak pandai bahasa Inggris kan. Oh jadi ada yang menarik lah tadi. Ada pengalaman rasanya apabila kita guna rencana kita versus kita ikut rencana Tuhan. Nah, jadi itu nanti kita akan kupas. Untuk masa sekarang ini, selepas waktu sudah masuk di degree Kakak Olna. Kan Kakak Olna dia mau tunggu bila saya nih dia bilang. Waktu itu masuk ambil degree tahun 2014. Tahun 2014. Waktu itu, ini kita mau tanya lah kan, bila Anda mungkin sudah lama kenal lah kan, oke, terus terang lah, bila start bercinta sama Junior? Apa kaitan itu sama God timing? Ada kaitan kan? Ada kaitan. Oke, terus terang lah, bila jumpa sama Cigu Junior? Cigu Junior, si Junior. Sebenarnya kalau yang pasal yang mula-mula berjumpa itu adalah semasa saya kelas personal violin dengan saya punya tutor. Masa itu tiba-tiba ada satu orang lelaki ketuk pintu. Dia lepas itu kena buka pintu kan oleh itu lecturer. Yang saya ingat betul kan, dia jumpa tuh lecturer bukan handsome tapi dia jumpa lecturer sudah buka pintu kan, bukan dia yang good morning, bukan, dia terus tanya are you Madam Maya. Terus dia start dari sana kan, apa nih lelaki ini, greetings pun tiada. Rupa-rupanya jadi laki. Tapi dia tanya bahasa Inggris kah? Iya, sebab kita kami orang Rusia. Macam mana Junior cakap Inggris? Ayu Madam Maya. Terus lepas tuh saya pun lupa sudah, itu sudah memori saya yang pertama saya nampak dia yang kenapa juga dia nih jumpa lecturer tapi bukan greeting duluan. Rupa-rupanya dia nervous. Masa itu dia nervous jumpa kau. First sem bukan. Masa itu dia baru masuk di sana first sem. Jadi dia yang orang bilang NOB. Jap. Saya lupa yang Junior bukan dari diploma pula kan? Bukan. Dia dari tingkatan 6. Jadi berarti dia sampai di sana walaupun dia senior dari segi pendidikan, tapi keberadaan di UPSI itu dia pun junior. dia junior lah. Olna kan lama sudah di sana walaupun dia punya pengajian. Masa itu saya masih diploma. Masih diploma. Ya. So pun saya tidak mau basa-basi. When is the love timbul at your bibit cinta. When is the love timbul? Kau waktu masih di sana sama orang lain. Itu semestinya. Tapi usah dikupas. Pati kita kupas juga nanti tuh. Siap mau. Tapi kami start rapat sebab sama-sama pada masa itu kan semasa masih diploma, UPSI EWA itu baru 6-7 orang. Jadi disebabkan kami sedikit masa itu, kami coba untuk hidupkan tuh UPSI EWA sama-sama. Jadi start dari sana si Junior join, saya dengan kawan-kawan saya pun join, dan dari UPSI EWA lah kami mula berkenalan dan lama-lama terjadilah entah chemistry yang entah dari mana. Waktu itu memang sama-sama lead ini UPSI EWA UPSI. Iya, waktu itu sama-sama, bukan juga lead, sama-sama masih membangun sama-sama. Waktu itu dia siapa? belum ada. Ya, kami coba berkumpul dan baru mau membangun. Belum ada lagi itu yang UPSI EWA yang seperti sekarang hampir ada 50 orang ke atas lebih kan. Masa itu kami start dengan 6-7 orang sahaja dan kekangan kami adalah tempat. Betul. Sebab kami tiada tempat, kami setiap hari Sabat kami berkumpul di pondok, kami berkumpul di kelas-kelas kosong, dan pernah juga kami pinjam itu Dewan Gereja Metodis untuk sembahyang di sana ya. Jadi
Start dari sana pelayanan untuk membangun sama-sama itu start rapat-rapat, dari sanalah merasa macam yang wah. Lagipun memang dari dulu saya mencari pasangan yang boleh membangun iman sama-sama. Sebab saya punya iman pun goyah juga di kala-kala cabaran-cabaran melanda. Jadi saya ingin satu pasangan yang sama-sama boleh menguatkan. Dan saya nampak ciri-ciri itu ada pada suami saya sekarang. Men. Tadi diumpat, hari ini dipuji. Nah, kalau kedengar. Aduh. Tapi waktu itu saya mau tanya apa nih, tapi saya mau ketawa. Apakah itu? Kan di sana bukan desa turang jalan lelaki yang kan bukan desa turang jalan lelaki yang SDA, Seventh Day Adventist Iman, yang handsome, yang baik. Kenapa dia juga? Saya tahu Bapak kau mendengar. Iya. Cepatlah kasih tau lah. Ya handsome. Time tuh dia masih kurus lah kan. Ya kurus-kurus. Bos. Rambutnya cocok Bezita. Oh berarti dia punya rambut sekarang dari dulu begitu. Memang begitu. Pernah kamu Dulu nampak lagi yang lurus. begini? Dari dulu memang rambutnya begini. Tapi kan satu yang saya perasan Junior kan, mau ribut Taufan macam mana bukan rambut dia tetap berdiri. Slay. Tetap, bos, nanti kita main badminton sama-sama. Oke. Oh dia handsome. Sama kuat belanja. Oh iya, tapi Junior pernah cerita juga lah yang kami dulu waktu tidak duit mau juga makan keluar sama-sama. Pernah kami satu piring sejak sama berkongsi. Dia bilang betul juga lah. Betul Tapi juga yang saya lah. perasan di UPSI, wih makanan dia murah waktu itu. Betul lah. Pernah satu kali saya datang di sana mau surprise kakak saya, waktu itu saya tidak dapat keluar. Time itu saya tidak sempat untuk kasih keluar duit untuk beli makanan. Ngam-ngam waktu itu puasa dan ada bazar di sana. Dan waktu itu ada kawan kita nama Desi Edward. Saya memang kenal dia sebelum yang kami sampai di situ dan dorang bilang, marilah pergi bazar, kakak kau tidak jual di sana. Ih tidak maulah, nanti saya kedapatan, nanti sia-sia aja saya datang jauh-jauh pergi sini, nanti prank dia tidak jadi. Oke lah kami kirim makanan. Waktu itu saya bagi dia 10 ringgit. 10 ringgit ah. Alah sikit jalan, oke lah tidak apalah. Seolah ada satu tapau dan satu minuman. Dia pergilah membeli, dia sama si Pastor Puyung waktu itu, Pastor Renol. Sekali dia pulang, Bahai-bahai. Berbahaya-bahaya kan? Berbahai-bahai. wah, sampai saya bagi dorang mizi, saya bagi dorang yang lain lagi di dalam di sana. Terlampau banyak dia makanan. Jadi Banyak. mungkin kalau mau bercinta di UPSI, enggak tahu lah sekarang kalau masih gitu lagi harga makanan dia. Mungkin ada naik sedikit tapi masih kira Masih. murah. Yes, Masih naik kena. mungkin naik sedikit, tapi amount dia tuh masih banyak. Itu yang saya suka dengan Tanjung Malim punya makanan. Betul. Oke, so rencana Tuhan menemukan Olna dan juga Junior. Bukan kami saja itu. Ada juga yang Tapi kalau Eva, bakal-bakal. kalau Eva yang saya tahu dari sebelum Oh, masuk iya, lagi. iya. Tapi rencana Tuhan sama-sama ada orang di sana. Iya betul. Oh, tapi bukan kos music kan Ozan. Bukan. Sebenarnya hari ini saya mau panggil Ozan. Cuma Ozan dia bilang ada hari keluarga dorang sekarang di Kota Blut. Jadi tidak dapat lah nih saya kurik cerita dorang punya tapi bukan itu. Episode dorang. Oh ya yang lelaki. Oi, go. Terima kasih untuk idea itu. Baru kita balas balik. Oke, sekarang Binut. Ini kita kasih limpas. Go, dengar go. Tidak juga itu Ya, dengar. Pak Cigo, pengalaman mematangkan kita, bilang kan? Ya. Betul. Oke, saya tanya pasal itulah. Bukan. Kan kita kasih limpas lah yang masa-masa belajar, masa-masa pengajian. Sekarang kita pergi yang masa sekarang. Sebelum itu saya mau ucapkan tahniah, walaupun belum ada penempatan khususnya buat Binut dan Eva lah, kakak dan adik ini. Kalau Olna tahun lalu kan? Tahun ini juga. Tahun ini kan tuh? Awal tahun. Awal, Ya, tapi dia punya pertengahan. pertengahan. Bulan 5. Ah. Bulan 4. Saya mau dengar dulu cerita Binut sama Eva, baru
Kakak Ulna, sebab Kakak Ulna luar biasa cerita dia sampai ada dunduya kah? Sampai ada dunduya. Tuh nah, ini gambar dundura. ini. Ini gambar dunduya. Baru Olna dia posting. Jadi untuk Binut lah. Kita tahu juga anak muda ini bila dia tidak buat apa-apa tapi keinginan dia ataupun keperluan, ya kita tahu bahkan kalau muda mau itu mau ini, ada juga dia mau reward dia punya diri sendiri dengan hasil usaha sendiri. Ada saja macam-macam usaha yang dia lakukan, kita maksud saya lakukan untuk dapat sesuatu lah. Kita mau start macam yang kamu pernah rasa juga kayak yang bila sudah anu kan macam malu sudah minta duit sama daddy sama mami kan. Ya. Jadi masa menunggu untuk posting habis 2000 Binut. 2019 2020 lah 2020 lah habis. Oke, 2020. Berarti 3 tahun yang lalu. Lah, kan betul lah, kan 2003. Oke. Iya. Dalam fase yang menunggu itu kita ada sejak apa itu kadang-kadang kita tidak sabar dengan Tuhan punya rencana sama kita kan. Betul. Ada sejak yang kita mau buat yang kita tidak sabar, kalau saya beginilah malas sudah saya tunggu bilang begitu. Apa yang apa pengalaman yang Binut pernah rasa dalam fase yang menunggu? Saya terus terang lah menunggu untuk dapat panggilan interview SPP dan juga posting. Apa yang kamu buat? Kalau saya macam biasalah kalau lepas habis, sebab saya habis itu waktu bulan 3 tuh ngam PKP masa tuh kan starting PKP sudah, jadi balik lah. Saya balik Sabah bila tuh bulan 7 kan tuh. Saya lupa. Iya, bulan 7. Lepas tuh saya ada juga lah buat macam jadi guru ganti di sana SAS macam tuh. Jadi ya lepas tuh menunggu. Lepas tu sampailah yang macam saya rasa tidak cukup ya, macam yang si Pastor Ben cakap tadi, kita ini sudah semestinya mau something kan, jadi malu juga mau minta duit sama parents macam tu kan. Jadi saya perlu cari inisiatif macam mana saya mau cari itu duit begitu supaya saya dapat beli apa yang saya mau macam tu. Jadi lepas tu saya ada satu post yang saya nampak kali itu itu macam yang apa posting pasal pengambilan pancaragam katu di Rela. Oh berarti dorang mau yang ada basic music? Iya, Okay. ada basic music. Jadi macam masa itu pun saya ragu-ragu, saya malu. Betul. Sebab Rela bilang kan saya takutnya macam yang banyak benda mau dibuat, mau berkawat lagi nanti saya hitam bilang begitu kan. Tapi takut hitam betul. Tapi lepas tu saya tanyalah saya punya daddy, kalau saya ambil begini boleh kan nih? Saya bilang. Lepas tu daddy saya pun boleh saja bah. Yang penting dia bilang, dia kata yang penting ada off Sabat. Dia bilang masa tu. Jadi Oke, saya bilang, saya pergi try sejalah. Masa itu macam baru kursus kali itu. Jadi saya pergi sejalah. Terus dipendekkan cerita, saya dapatlah. Mula-mula sebagai macam percubaan saja untuk 1 minggu. Tapi lepas tu 2 tahun juga saya bertahan. Dan sepanjang 2 tahun itu, saya ada isi juga SPP. Tapi keputusan dia itu mengecewakan saya punya perasaan. Tidak. Ya, mengecewakan perasaan lah. Jadi dalam masa yang saya kecewa itu, after yang di sepanjang saya di sana Rela tu lah, itu yang membuatkan saya macam mana? Bagus saya pergi yang jauh-jauh dulu. Gitu untuk mau healing lah batu yang begitu. lebih banyak dia punya lebih banyak dia punya Nina. Gitu. Oke. Tapi itu pun mula-mula macam susah juga, sebab kalau based on review daripada kawan-kawan sebelum ini, yang senior-senior sebelum ini, diorang bilang banyak yang cakap tidak off Sabat begitu. Tapi saya sonsol juga, mau try juga kan. Nah, itulah rencana diri sendiri bilang kan. Lepas tu saya pergilah ikut interview dia. Tapi masa yang fasa interview itu saya datangnya juga lah pasal Sabat. Lepas tu, diorang punya jawapan begini, oke,
boleh kita bincangkan pasal sahabat kamu, tapi masa kau di sini sudah. Masa kau di sini sudah, dibilang. Jadi saya pun oke, saya bilang. Mungkin saya boleh berbincang kalau atas budi bicara, mungkin boleh juga macam tu kan, begitu. Nah, sekali sampai di sana, tiadalah begitu. Malahan lagi dibebankan dengan Iya. kerja yang Ya, dibebankan dengan kerja yang memang passion juga Bato kalau bilang mengajar. Ya, memang passion juga lagi-lagi dalam bidang yang memang betul-betul saya minati kan, musik begitu, memang saya ajar semua. Tapi yang kenapa saya rasa macam saya burn out sebab saya tidak dapat ke gereja. Itu sejak sebenarnya yang saya burn out lah sebenarnya. Sama menangis. Jap. Ini lagu setiap podcast kan ada saja yang kita cakap ini lagu sedih. Tidak, Pak. Tapi ya saya paham dan mengerti apa yang dirasakan itu, sebab walaupun saya tidak melalui fase yang begitu, tapi kita yang PKP pun bila Rama tidak pergi gereja kita rasa sengsara, ya kan? Betul. Apalagi yang waktu kita sudah ya ada opportunity to pergi gereja, tapi kita punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang kita rasa dapat memuaskan hati kita, itu pula yang menghalang. And then boleh sambung lagi? Boleh, Pak? Oke, Oke. sambung saja. Gitu, tidak Bas. Sekejap je itu. Oke. Oke. Lepas tu di sepanjang yang saya di sana pun, masa di sana Singapura tu saya ada interview lagi tu kan. Iya. Interview. Lepas tu saya pergi yang interview tu pun gagal juga. Itu tahun lalu. Tahun lalu kan tu. Sama-sama dorang. Iya, sama-sama Oh ya, dorang tahun lalu ya. Ya. And, Saya iya. waktu itu tidak dapat. Si Eva yang tidak dapat waktu itu. Terus saya bilang oke, saya akan pergi, saya sanggup menipu tuh. Saya bilang saya ambil MC, saya mau pergi juga, pergi interview. Saya bilang Sebab terus saya bukan pergi mudah lah, untuk iya. dia dapat cuti Betul. Iya. di sana. Sangat susah untuk mau dapat cuti lah kalau di sana. Lepas tu saya pergi interview, tapi masa itu dalam bidang pendidikan moral lah saya dapat. Lepas tu oke, tidak dapat juga. Lepas tu bilang tidak apalah, mungkin next time lagi saya boleh apply lagi sebab saya kasih senang hati dengan cara begitulah. Banyak lagi peluang saya bilang begitu. Sampailah yang tahun ini punya pengambilan tahun itu kan. Iya, tahun ini. Saya try lagi. Lepas tu sana yang macam saya rasa betul-betul miracle untuk saya, bidang yang saya mau. Music. Ya, Music. pendidikan musik. Terus saya rasa macam yang Amin. wah, saya bilang begitu. Tapi saya tidak juga lang high expectation yang saya bilang tidak juga kali saya dapat nih bilang begitu. Oh. Ya, Oke. pun guna alasan yang sama, ambil MC, balik pergi sana begitu. Lepas itu sudah habis yang interview itu waktu bulan 7 yang saya pergi interview. Lepas tu lepas balik saya dari interview Oh, iya, itu kan. Lepas balik saya dari interview terus yang kuat saya punya kata hati, saya mau berhenti, saya mau resign. Betul-betul saya mau resign, saya bilang begitu. Oke, sebelum dilanjutkan, apa yang kau rasa dalam hati sehingga kata hati sangat kuat untuk katakan saya mau stop dari ini? Waktu itu di Singapura, apa yang terbisik di dalam hati yang betul-betul tekad untuk stop waktu itu? Waktu itu saya percaya yang belum keluar, Ya, belum keluar SPP kan? Ya. Lagipun kamu, saya tahu yang ada juga saya tanya si Ibanda yang waktu itu, saya ingat kau berhenti sebab yang sudah dapat SPP, mungkin dia bilang belum, dia just mau berhenti saja. Walaupun bukan gara-gara bilang yakin dapat SPP, apa yang rasa di dalam hati, yang kamu rasa dalam hati sampai yang sudahlah saya mau stop doing this. Ya, Saya itulah. tidak tahu kalau kenapa saya stop. Perasaan saya kuat, kau dapat nih, dia bilang begitu. Kalau saya lah, kau dapat nih, kau berhenti sejak. Terus kalau kau berhenti hari ini,
kau tentu akan dapat apa tuh, kau akan dapat macam good news lah macam tuh. Kau berhenti saja, tidak payahlah kalau kena bayar kah kena apakah begitu, sebab kalau di sana itu kontrak Berhenti, ya, kalau kena berhenti bukan alang-alang dia punya apa itu bayaran, boleh bikin kawin dia punya harga. No, alam mo. Nga Boleh bikin kawin harga. Bikin kawin net no. Amo ni. Oke, lepas tu saya saya mencari alasan lah macam mana. Tapi sebelum saya mau berhenti itu, saya minta pendapat juga dari family saya sendiri lah. Terus diorang pun mungkin nampak sudah yang saya betul-betul perlu. Duluan chat saya. Siapa? Sampai saya nangis-nangis lagi. Chat. Dengar juga kan nangis dia time chat. Calling. Bawa Ya, calling. juga, ya. Begitu. Lepas tu at the same yang besok dia sebelum saya hantar surat itu, saya ada berpuasa juga 1 minggu ya. Saya berpuasa dan berdoa. 1 minggu puasa. Wow. Tapi saya bilang, Tuhan betul kan ini saya punya decision, saya bilang begitu. Ya Slim sudah. Ini binut yang dulu. Ini yang binut dulu, ini yang sekarang. Ada. Oke, udah pasti. Ya, jadi macam saya berpuasa dan berdoa masa itu. Jadi Tuhan betul kah ini saya punya decision. Terus yang saya rasa yang sebelum 1 hari sebelum saya hantar saya punya resignation letter tuh, kau hantar saja. Kau jangan lagi peduli, dia bilang. Nah, begitu. Dalam hati lah. Ya, dalam hati lah. Jadi saya hantar. Bila saya hantar, kalau yang sebelum ini diorang macam yang atasan itu sangat susah, banyak tanya lagi semua begitu. Jadi saya pun tidak kisah, biarlah saya kena tanya ke apa ke begitu semua, buat saja. Jadi saya hantar, lepas tu besok dia approve. Tidak banyak bicara lagi. Begitu. Hebat Tuhan punya. Just within 24 hours. Ya. Terus Oke. approve. Nah, jadi saya ambil notice yang 1 month lah. Jadi selepas 1 bulan itu terus Stop terus. stop. Ya, Beratkah hati mau kasih tinggal? tidak. Gembira Sangat sudah. gembira. Tenang Walaupun kan? gaji besar tapi Iya. tuh hati Iya. sangat tenang kan. Iya, sangat tenang. Pokok banda. Saya ingat tuh apa kau cakap tuh. Tidak sini yang belanja. Nah, saya ingat tuh apa kau cakap. Selalu minta belanja. Tidak boleh reload. begitu, tidak boleh begitu. Oke. Oke, wah, siok punya cerita. Jadi kawan-kawan, Gladys, Dep, janganlah nangis kamu nih. Nak nih, dikit niknit nangis. Oke, itulah saya bilang. Saya pun sebagai seorang yang habis dari Unai pun kadang-kadang rasa juga yang boleh ba ini bekerja dulu bilang kan. Tapi rencana Tuhan itu sangat indah. Oke, kita tidak mau cerita pasal itu. Jadi kalau Eva lah, Eva nih, wah saya sangat luar biasa lah Eva, dan dia punya Ozan. Pernah putus asa Maksud dalam bab menunggu sesuatu yang kita, ya itulah. putus asa, bukan juga putus asa, tapi kecewa. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, pernah mempersoalkan. Sebab waktu di UPSI dulu, saya sahabat keeper, oke, dan saya mau klaim janji Tuhan. Tapi kenapa Tuhan melambat-lambatkan? Itulah yang menjadi persoalan saya sepanjang proses penantian saya itu. Tapi waktu saya dikecewakan, interview yang pertama kali secara online kan, sebab waktu itu PKP, jadi kami interview, saya tidak berjaya, kecewa, dan kemudian yang kedua kali, panggilan interview yang kedua kali, saya tidak dapat. Yang waktu itu Binut dapat, dorang N pun dapat kan, saya Interview. satu orang tidak dapat. Ini baru mau pergi interview. Mau interview. Mau interview. Baru mau pergi interview, tidak dapat tuh panggilan temenduga, gitu. Saya tidak ada nama saya dan kawan-kawan saya yang lain lah. Kecewa, tapi kurang lagi kecewa, kurang sedikit kecewa saya berbanding yang gagal tuh lah, begitu. Dan kemudian tahun ini, sepanjang penantian untuk ke tahun ini, saya sudah ready hati
begitulah, bahkan hati kalau sudah balik-balik dikecewakan, kita macam jadi imun sudah dengan Ya macam kekecewaan. biasa Kuat. aja Ya. nih bilang gitu. Jadi itulah saya rasa mungkin kita bertumbuh di sepanjang penantian itu, dan saya rileks saja. Dan waktu dapat temu duga itu, panggilan temu duga untuk tahun ini saya dapat, puji Tuhan. Dan kemudian proses penantian untuk jawaban lulus atau gagal itu pun saya rasa saya relax, bukan cuma relax, tenang. Ada juga rasa gundah, tapi most of the time saya tenang juga lah begitu. Dan dapat result pun tenang begitu. Saya tidaklah bilang yang saya terloncat-loncat, terlompat-lompat ke apa. Mungkin sebab ya sudah prepare hati. Tapi kan. memang bersyukur juga lah. Bersyukur, sangat bersyukur ya. begitu. Happy, tapi mungkin ini doa saya, ini yang saya ingat doa saya. Saya bilang kalau Tuhan mau saya jadi cigu, mungkin waktu itu saya sudah ready. Iya. Dan kemudian bila saya dapat ini jawaban lulus, dia bilang hati saya berbelah bahagia. Betulkah saya mau jadi cigu? Lagi-lagi bila saya nampak kawan-kawan saya yang lain kan jadi cigu, tekanan di sini sana. Lepas tuh kedua akan pikir pasal pelepasan sabat, sebab sekolah sekarang pun hari Sabat akan ada program macam gitu. Saya terpikir, am I ready to be a teacher? Dan itulah kenapa saya macam tidak terlalu excited waktu menerima. Tapi saya at the same time saya bersyukur begitu. Dan mungkin inilah masanya Tuhan bilang saya sudah ready, dan mungkin kalau saya ditempatkan di mana-mana, mungkin disitulah pelayanan saya akan bermula. Jadi begitulah cerita itu. Tapi pernah juga kita terpikir bahkan yang macam kadang-kadang Tuhan delay sesuatu untuk terjadi sama kita supaya kita ready. Betul. Untuk Kita tidak tahu kita ready, Ya, kita tapi tidak mungkin tahu kita Tuhan ready. nampak kita Macam- sudah ready. macam saya pun belum ready jadi pastor. Iya. Terlalu Paham. cepat. Ya betul lah, macam I want to cry. Tidak, Pak. Tidak. Boleh nangis. Tapi ya saya sangat terharu lah dengan cerita kamu, sebab bukan saya bilang siok kok orang rasa begini, tidak. Tapi ini sesuatu yang real dirasakan oleh anak muda, sebab saya sangat gergetan dengan anak-anak muda nih sebenarnya. Baru mau tunggu sedikit pun mau merajuk sudah sama Tuhan, sampai mau kasih tinggal, mau apa dia bilang Elder Doros podcast kita yang lalu. Banyak kita menjual hak kesulungan kita kepada dunia ini demi kita dapatkan sesuatu yang kita bilang ini yang terbaik. Tapi dari cerita Binut tadi rasa tenang kan sekarang? Ya, Memang sangat banyak tenang. habuan, banyak ini. Tapi apa gunanya kita memiliki dunia tapi hati kita tidak tenang kan? Betul. Oke, sekarang Kakak Olna 3 tahun menunggu, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun, berapa Nah. tahun? Saya graduate 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 baru saya dapat kerja. Maksud dia saya menunggu 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Dan sepanjang 4 tahun setengah tuh saya jujur katakanlah memang ada terlalu banyak persoalan saya. Sebab masa saya graduate 2018, kawan-kawan satu batch dengan saya 2019 ada sudah posting kerja. Kemudian 2020 another yang kawan-kawan satu batch dengan saya yang lain posting sudah kerja. Tapi itu bahagian semenanjung. Kenapa saya yang sama juga satu batch, satu course, Lambat pula. tapi tidak pula dapat. Lepas itu di sana saya mula sudah start. Kenapa Benny yang lain dapat, kawan-kawan saya yang dapat, yang graduate dengan saya Sabahan pun dapat sudah. Kenapa saya tidak dapat? Di sana saya pernah stres, tapi syukur juga suami saya sangat menyokong saya, walau dia sendiri kasih tahu saya mungkin bukan tiba masanya lagi, mungkin ada rencana lain yang kau akan dapat nanti. Jadi sepanjang 4 tahun setengah tuh memang betul macam satu lagu yang Blessings in Disguise kan. Saya sangat suka tuh lagu sebab dia sangat-sangat berkaitan dengan hidup saya, dimana pada awal-awal perkawinan saya dengan suami saya, memang kalau semua yang berkawin tuh
salah satu ujian pertama adalah keuangan. Nah, jadi awal-awal tuh keuangan itu memang sangat susah. Hebat toko junior. Ya, walaupun dan suami saya masa itu bekerja di pedalaman dan saya ikut dia tinggal di pedalaman. Di sana pun memang banyak cabaran dia. Kemudian ada syukurnya kenapa dia dapat di pedalaman, which is di sana tiada kelas musik. Nah, jadi saya boleh buat kelas musik di pedalaman, dorang tidak payah susah-susah lagi mau keluar pergi pekan. Nah, jadi saya ada pendapatan sudah di sana. Kemudian in the same time lagi ada juga lah saya ikut bisnis online, dan di sana pun saya diberkati juga, walaupun itu pun ada banyak cabaran juga, which is macam yang si Bino cakap tadi kan. Sometimes ada satu pekerjaan yang boleh buat kita dapat banyak duit. Tapi itu duit, proses mau dapat itu duit, kadang-kadang kau terpaksa makan itu sabat. Dulu mula-mula banyak pula boleh dapat nih kalau saya bekerja 7 hari seminggu. Online, perlu ada lain. Tapi lama-lama saya rasa macam it's not worth it lah. Bagi saya hati itu lama-lama rasa tidak tenang. Saya rasa missing something dalam hati. Jadi saya lepaskan itu bisnis online biar saya dapat fokus dengan hanya satu kerja dan Tuhan. Dengan Tuhan. Jadi sepanjang 4 tahun juga ada banyak lagi cabaran. Di mana cabaran pertama saya start pregnant, tapi my pregnancy yang pertama itu saya gugur sebab jalan pergi pendalaman tuh berlubang-lubang. Jadi ada satu masa di mana kereta kami termasuk lubang dan saya terhentak. Jadi itu yang membuatkan saya kehilangan yang pertama. Itu tahun 2000? Tahun 2021 rasanya, 21. Kemudian pregnancy yang kedua itu Dundura, anak saya sekarang. Masa itu pun saya dengan suami saya mula-mula takut juga sebab masih lagi masuk di kawasan pedalaman kan, masih berlubang-lubang lagi. Tapi syukur masa yang saya pregnancy Dundura ini jalan pergi pedalaman itu sedang dibuat. Jadi ada jalan raya sudah, ada part yang kawasan dia dulu sangat buruk mau jalan lurus. Jadi itu kalau pasal journey pregnancy. Kemudian saya ada pray dengan Tuhan juga. Tuhan, saya mau ada anak sudah nih, kenapa saya belum dapat kerja? Macam mana saya mau bantu, mau menyara saya punya keluarga? Takkanlah saya mau bergantung dengan suami saja, sebab suami juga adalah anak sulung, dia juga memainkan peranan dalam keluarga dia sendiri. Nah, jadi macam mana saya mau membantu? Saya sudah apply SPP sebanyak 3 kali dan semua saya tidak dapat. Saya dapat interview tapi tidak lulus untuk dapat kerja. Kemudian saya berdoa lagi, tolonglah Tuhan, walaupun kami masih di pedalaman, tolong jaga kandungan saya supaya dia sihat-sihat sejak sampai dia keluar. Kemudian terus saya terbelah, mau teringat semua. Sebab ada sesuatu part yang kalau boleh saya mau kasih lupa, kasih let go saja. Tapi perlu juga mungkin saya share kan. Jadi syukur, memang saya sangat bersyukur lah dengan suami saya sekarang. Dia tidak pernah putus-putus bagi saya satu semangat. Dia tidak pernah putus-putus bagi saya satu yang membuatkan saya rasa tenang. Jadi semasa saya pregnant, saya masa itu 36 minggu saya dapat interview. Kemudian masa itu saya nggak mau dekat 37 minggu sudah. Saya pergi interview SPP, 5 hari selepas saya interview, saya beranak.
Saya beranak masa itu Dundura 37 minggu. Saya beranak awal dan bila saya dengan suami saya berbincang, wah betul-betul Tuhan sudah set masa untuk kau. Dia sudah set masa untuk kau bila masa yang sesuai untuk saya pregnant, bila masa yang sesuai saya interview. Walaupun saya rasa macam yang Tuhan macam mana lah saya banyak betul pemikiran saya, banyak betul saya punya kerisauan pada masa itu, tapi Tuhan sudah set semua. Saya beranak selepas saya interview, kemudian saya sempat menjaga anak saya selama hampir 6 bulan sebelum saya start bekerja. Jadi saya start bekerja, anak saya umur ngam 6 bulan. Sebab kalau saya, contohlah kalau saya bekerja awal, cuti yang diberikan untuk menjaga anak hanyalah 3 bulan kan. Tapi saya ada peluang untuk menjaga anak saya sampai 6 bulan. Selepas itu baru saya masuk kerja. Dan Tuhan sudah set semua masa. Seperti yang si Eva cakap tadi, Tuhan tahu bila masa kita bersedia. Tuhan tahu bila masa hati saya bersedia, physical saya bersedia, mental saya bersedia untuk terima semua sesuai dengan masa Tuhan. Ya, saya pun ya sebenarnya waktu saya kenal dorang lebih dekat di sini, waktu ya kan pes distrik yang saya melayani di tempat ini, waktu itu sempat juga pernah rasa yang si Junior dia pergi balik pitas waktu itu, dan saya rasa wah indahnya Tuhan punya rencana. Waktu sebelum mengandung Olna di sini dia pindah dari saya sangat bilang wah memang Tuhan tuh baik lah. Sebab memang juga masa itu kan saya pikir ya kalau terus jalan jauh, sebab dari Tamparuli pergi ke Pitas, bukan saja Pekan Pitas, masuk pedalaman lagi, memang makan masa yang sangat panjang. Dan memang ada jalan raya yang bagus, tapi bukan semua jalan itu dibaiki, memang masih ada lagi lubang-lubang sebelah sana. Jadi semakin perut saya membesar, kami juga semakin risau. Sebab kami sudah ada tuh trauma yang pregnancy pertama kan, di mana saya gugur. Jadi kami selalu pray supaya suami saya terpindah sekolah. Sebulan sebelum saya interview, dia dapat pindah sekolah. Yang secara tiba-tiba saja, yang sebenarnya mula-mula tuh iya tidak dapat. Tapi tiba-tiba dapat. Sebulan sebelum saya interview. Dan 5 hari sebelum saya beranak, saya interview. Itu memang sudah lain, dia Tuhan sudah set sangat cantik. Cantik dia punya cerita nih Tuhan buatkan. Saya speechless. Go, boleh gak kasih tengok orang menangis gak? Gak, kasih tengok dulu Go. Kau kasih pusing tuh kamera Go, begini bilang Go. Ya. Tapi ya saya pun menahan nih sekarang. Tapi ya rencana Tuhan tuh kawan-kawan yang masih menunggu. Satu saja yang kita dapat dari cerita kita punya kawan hari ini, ada yang sudah berumah tangga, ada yang ya masih bujang juga. Sabarlah dengan Tuhan punya waktu kan. Sebab plan Tuhan tuh sudah dia begini, dia sudah kasih sedia. Kita tidak boleh percepatkan apa yang sudah Tuhan rencanakan. Kalau kita bilang masa inilah saya mau dapat ini, masa inilah saya mau dapat ini, wow. Dia umpamanya Tuhan sudah kasih skrip cerita untuk kita lakonkan. Tapi kita tukar, kita improvise itu cerita, dan itu cerita jadi buruk. So berapa menit sudah kita? Go, sampai 1 jam sudah kah? 59. Wow, tepat pada masa untuk kita kepada kasih. Jam. Mungkin ini saya rasa kita punya Joypod hari ini ataupun podcast hari ini, dia punya general itu lebih kepada sedih-sedih, tapi Pinut. Inilah musik sedih. Tapi itulah biasanya secara personal waktu saya mengedit video-video podcast kan, saya ketawa satu orang bila mengedit, bila buat ini. Tapi saya takut bila saya mengedit video ini saya akan menangis. Mana boleh gembira saja, mesti ada sedih-sedih juga kan. Oke, saya janji minggu depan kita gembira.
Jadi setiap satu persatu daripada kita ada sesuatu yang kita mau sampaikan sama kawan-kawan kita yang di luar sana tentang satu perkataan ini, menunggu. Tentang menunggu. So mungkin ada yang kita mau sampaikan setiap satu persatu daripada kamu kepada kawan kita supaya dapat bagi mereka semangat. Mungkin ada di antara mereka, bahkan saya punya kakak sendiri pun, kau tengok nih ya, merasakan hal yang sama apa yang dirasakan oleh kamu tiga di sini. Mungkin ini juga adalah rencana Tuhan untuk saya panggil kamu di sini sebab ini adalah sebuah isu yang sudah lama sebenarnya dihadapi oleh anak-anak muda dan inilah buktinya bahwa penyertaan Tuhan itu pasti dan Tuhan sentiasa menyediakan kepada semua orang yang bersandar kepada Tuhan. Ini macam kesimpulan sudah saya buat. Oke, bermula dari Eva, lepas itu Binut, lepas itu Olna. Eva. Oke, kata-kata menunggu. Menunggu ini satu sejak pesanan saya. Dalam tempoh kita menanti jawaban Tuhan, jangan kita merajuk dengan Tuhan. Jangan kita buat jalan cerita kita sendiri sebab kita terlalu penat mau tunggu Tuhan. Dan yang paling penting sekali dalam tempoh kita menanti, kita menunggu itu pastikan kita memperbaiki diri kita, biar kita bertumbuh dengan iman kita khususnya dari segi rohani kita semua. Sebab Tuhan membuat kita menunggu itu, Dia mau kita belajar sesuatu yang baru, Dia mau ajar kita suatu pengalaman yang mungkin kita tidak dapat lagi itu pengalaman nanti. Dan kalau kita mau dapatkan sesuatu, ingin dalam tempo sepanjang penantian itu pastikan kita dekatkan diri kita dengan Tuhan. Sebab saya sendiri pun ada pengalaman di mana saya sangat mempersoalkan Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi syukur orang bilang Roh Kudus itu masih belum merajuk dengan saya. Jadi dia sentiasa bisik dalam hati saya untuk sentiasa dekatkan diri dengan Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur dengan itu sebab Tuhan di sebalik saya merajuk dengan Tuhan, Tuhan tidak merajuk dengan saya. Dan ya begitulah, banyak yang perkara-perkara saya buat yang mungkin menyakitkan Tuhan, tapi Dia masih memberikan saya jawaban yang indah. Tapi kita kena tahu, selagi kita masih ada di dunia ini, tidak semua rancangan kita itu indah. Mungkin kamu dengar ending kami ini, wah siok, ending dia mungkin sekarang bikin happy, macam sama juga dengan Olna. Tapi satu nasihat saya, tidak semua rancangan Tuhan itu indah selagi kita di dunia. Tapi jangan kita lupa, kita akan klaim janji Tuhan itu bila tiba waktunya, waktu kedatangannya yang kedua kali nanti. Amin. Thank you Eva. Next, Binut. Oke, baiklah. Menunggu itu sangat sakit ya guys, tidak Pak? Jadi, tapi saya pendekkan sejalan, tidak perlu panjang-panjang. Teruslah yakin dengan Tuhan. Itu saja saya mau cakap. Walaupun banyak kamu rasa macam yang terlalu lama, tapi sentiasa percaya dan sentiasa yakin dengan diri kamu juga lah sebenarnya. Ya, yakin dengan diri dan juga rancangan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Amin. Oke, Olna? Saya pula kepada semua yang bergelar student, mungkin saat ini memang ada banyak pergolakan yang terjadi, mungkin ada banyak persoalan juga yang sedang kamu alami, tapi satu sahaja bagi saya sebagai seorang student, kamu percaya kepada Tuhan, yang Tuhan memang sebenarnya Tuhan sentiasa beserta dengan kita, dan carilah sahabat yang boleh membawa kita untuk sama-sama membangun dan menguatkan sama-sama. Macam saya sangat bersyukur saya berjumpa dengan Eva Eva dan juga Binut yang
bersama-sama dengan saya sepanjang pengajian saya semasa saya belajar, which is mereka ini memang sangat sahabat yang indah, sahabat yang menguatkan saya, dan saya sangat bersyukur. Mau menangis sudah. Yang memang saya rasa saya sangat berterima kasih dengan Tuhan saya bertemu dengan mereka. Bagi yang sedang menunggu untuk pekerjaan, sepanjang tempoh menunggu itu, percaya sentiasa ada berkat, blessings in disguise yang kita terima. Sama ada yang kita rasa kita sedar atau secara kita tidak sedar, berkat Tuhan sebenarnya sudah datang dengan kita. Bagi mereka yang sudah berkawin dan mungkin sedang menunggu cahaya mata, seperti saya yang juga menunggu lama untuk cahaya mata, indah pada waktunya. Tuhan akan memberi indah pada waktunya. Bagi kepada semua orang-orang muda, saya pasti masalah kita tidak sama, tapi satu sahaja yang pasti, Tuhan itu sentiasa beserta dengan kita. Amin. Very sad. Ding 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 Gencana. Saya lupa, saya mau Oh share ya, ayat ada satu Alkitab ayat saya. yang dia ada tanya saya tadi, mungkin itu bagus untuk dikongsikan. Ini ayat yang saya pegang start dari saya masa belajar lagi. Ayat yang sentiasa memberikan saya kelegaan dalam hati, yaitu Yesaya 55 ayat 8 hingga 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Itu saja. Amin, thank you. Saya secara pribadi sangat dikuatkan dengan kita punya pertemuan hari ini. Mungkin ada waktunya kita perlu ketawa-ketawa, tapi inilah asam garam kehidupan. Tidak semestinya manis, tidak semestinya masin. Hari ini pahit, besok tidak masak nasi. Tapi apapun, anak muda Joypod bukan mau ketawa-ketawa saja. Kita mesti reality dengan kehidupan. Kita mesti berpijak pada bumi yang nyata. Ini yang nangis-nangis ini tidak dalam skrip, Dong tidak berlakon ini. Inilah reality kehidupan. Saya mau betul kasih tinggu muka penonton di belakang, tapi tidak apalah. Next time lah ya. So, saya pun ada bukan mau share, tapi saya mau sampaikan kepada anak muda. Walaupun saya adalah seorang pastor yang muda, masih sangat muda di dalam pelayanan. Tetapi dalam masa yang sama, apabila saya ada bercerita dengan kawan-kawan, dengan orang yang lebih senior, beginilah ini, saya juga perlu dengar penguatan daripada mereka supaya saya sendiri di dalam pelayanan pun dapat dikuatkan. Jadi kalau kamu mau cari kerja yang tidak masalah sahabat, jadilah pastor. Tidak, Pak? Tidak. Bandel? Jadilah pastor bandel? Tidak, Pak? Apa yang saya mau sampaikan di sini adalah mengikuti rencana Tuhan itu tidak pernah rugi. Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan dalam hidup kita. Tuhan selalu merencanakan yang indah dalam hidup kita. Buktinya apa? Inilah sahabat-sahabat kita sudah mengungsikan pengalaman mereka, bagaimana pengalaman jauh dari Tuhan, apa yang dirasakan apabila kita mendekat kepada Tuhan dan sebagainya. So, terima kasih untuk masa dan ruangan yang sudah kamu sharekan ataupun sisihkan buat Joypod. Terima kasih. Dorong tidak gaji nih datang sini. Tapi ada kasih makan lah tadi. Saya kasih makan. Sampai jumpa lagi di Joypod yang akan datang. Kita akan tukar genre kita. Jangan lagi kita sedih-sedih. Tapi hari ini biarlah apa yang kamu sudah lihat dan dengar dan saksikan ini dapat menjadi sebuah kekuatan bagi kamu semua. Jadi terima kasih. Jumpa lagi di waktu yang sama. Ingat Joypod jam 7 setiap hari Selasa. Jam 7 setiap hari Selasa akan bersiaran di Joy Production. Terima kasih, Tuhan memberkati. See you next time. Bye. Bye-bye.